itu tetap tidak bisa tidak syaratnya harus berkaitan dengan akil, dengan poin itu yang bersembunyi, dengan poin fikih, dengan mustalahat fikih, berikut pembawa fikih tidak bisa beda. Itu wajib. Bagi siapa diwajibkan? Bagi yang sudah menyampaikan, bagi yang sudah menetapkan, bagi yang sudah memfatwakan. Itu hukumnya fardu ain. Adapun kalau kita tidak menyampaikan, tidak menetapkan dan tidak memfatwakan, itu boleh. Allah tidak memaksakan paham akidah. Tapi kalau kita menyampaikan itu wajib paham akidah. Gitu. Kita kalau hanya sekedar beli bukan undang-undang hanya untuk dibaca dan kita pahami sendiri, silakan. Akan tetapi kalau Anda mau jadi dosen fakultas dosen jurusan hukum atau mau jadi hakim, bukan hanya membeli undang-undang, membaca lalu hafal. Di situ ada kaidah undang-undang, ada aturan. Begitupun di dalam hukum Islam, bukan hanya membeli kitab fikih, membaca, menghafal. Bukan seperti itu. Ada kaidah di situ, ada aturan. Apa kaidah usul fikih? Ada aturan. Mengatur apa? Mengatur mekanisme tata cara. Mana yang namanya aturan hanya terjemah di bahasa doang. Mana yang namanya aturan menyampaikan, mana yang namanya aturan menetapkan, dan mana yang namanya aturan menetapkan. Pertanyaannya, ada tidak kita hidup di bawah pemahaman masing-masing? Hidup ini di bawah aturan hukum. Hukum itu ada aturan, ada kaidah di situ. Masa iya sih lo berkiai-kiai, Pak Kiai, mustahil pondok pesantren ini bisa bersatu dengan tanpa menggunakan orang. Mustahil bisa bersatu. Karena kenapa? Kalau tanpa poin berarti tidak memakai aturan, maka timbullah bikinnya menurut lugot. Fikih di mana paham seseorang, satu keluarga pun akan berbeda pemahaman. Tapi kalau memakai kaidah, memakai aturan, jangankan satu keluarga, ikhwanul muslimin yakin bisa bersatu karena berdasarkan. Larinya nanti bukan ke fikih nubuatan, tapi larinya ke fikih istilah. Ma'rifatul ahkam syar'iyyati allati turiduhal ijtihad. Tidak tahu cara perjalanan atau cara ijtihad di dalam hukum fikih, berarti dia tidak akan bisa menetapkan hukum. Dalam arti berarti belum bisa mengamalkan perintah Allah. Cara mengamalkan perintah Allah adanya di qiyas. Kalau kita belum bisa menerapkan qiyas untuk kita pribadi, berarti fikih kita hanya sebatas lugotan, hanya sebatas pemahaman. Apa yang kita pahami, apa yang kita punya kitabnya. Selain kitab yang kita tidak punya, sekalipun permasalahan ada di kita yang tidak ada di kitabnya yang kita tidak punya, tetap dia akan memaksakan, akan memilih apa yang dia punya, apa yang dia baca. Inilah amal yang harus saya laksanakan, ini tergantung yang saya punya. Kan begitu. Iya, namanya juga pemahaman. Tapi Allah tidak memaksakan Anda ibaratnya paham aturan. Tapi yang Allah perintahkan adalah thalabul ilmi. Tidak mengerti qawaid kuliah, qawaid dunia, tidak mengerti mustalah fikih, berikut taubat kubra, jangan menetapkan hukum untuk orang lain. Karena Anda pun ibaratnya untuk memponis pribadi sendiri pun belum bisa. Masa iya kita bisa memponis orang lain? Itu makanya banyak yang tidak terima. Kiai-kiai dari zaman saya awal sampai sekarang nggak ada yang namanya meneliti psikologi, meneliti kesehatan. Gimana ceritanya? Saya bertanya, qawaid usul fikih itu adanya di mana? Qawaid usul fikih itu adalah aturan mazhab. Kalau Anda tidak terima dengan qawaid usul fikih, berarti secara otomatis Anda menentang Imam Syafi'i. Katanya takdir Imam Syafi'i. Kok usul fikih kok ditentang?
Apakah usul fikih ini yang menciptakannya saya? Orang pembuaran tidak sahih saya bilang. Wa wadi'uhu al-Imam Syafi'i. Anda kan menciptakan. Taklid itu bukan ke guru. Guru saya pun punya guru, tapi guru saya memerintahkan untuk saya taklid ke Imam Syafi'i, bukan ke guru saya. Gitu Nabi bilang.